Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Miss Larina nomor absen 18. Saya Adi Bagianasa absen 4. Saya lagi Salsa Bilajara nomor absen 23. Saya Isnanda Mati Zahra nomor absen 15. Saya Suraji Gatwa nomor absen 5. Nah, di sini kita akan membuat sebuah video terkait pembuatan Arduino Vanguard berbasis suhu. Nah, gimana sih cara pembuatannya? Ikutin terus ya. Di era digital sekarang, kita itu udah bisa lepas dari suatu perangkat yang bernama handphone. Nah, handphone ini bisa melakukan berbagai aktivitas yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-harinya, seperti mengirim pesan, mengambil video dan foto, dan lain sebagainya. Nah, tapi apabila perangkat handphone ini dipakai secara terus-menerus, otomatis dia itu akan mengalami peningkatan suhu. Nah, peningkatan suhu ini dapat mengakibatkan si handphone ini tuh menjadi lemot atau penggunanya itu merasa tidak nyaman pada saat menggunakan handphone tersebut. Nah, oleh karena itu kita membuat sebuah produk bernama Arduino Vanguard berbasis sensor suhu yang dia itu dapat menyalakan sebuah kipas. Nanti perangkatnya akan dipasangkan pada handphone ini dan itu bisa menyalakan sebuah kipas yang membuat si suhu handphonenya nanti dapat turun. Nah, Arduino Vanguard ini dapat menyala secara otomatis pada saat suhu yang telah ditetapkan oleh programnya. Nah, gimana sih cara pembuatannya? Yuk ikuti lanjutannya. Menjelaskan alat apa saja yang kita gunakan untuk membuat Arduino kipas otomatis ini. Yang pertama ada Arduino Uno sendiri, dan yang kedua ada LCD. LCD ini kita berfungsi untuk menampilkan keadaan yang telah dideteksi oleh sensor suhu. Jadi, apabila sensor suhu telah mendeteksi suatu suhu, maka hasilnya akan ditampilkan pada layar LCD ini, sehingga kita bisa mengetahui berapa suhu yang telah dideteksi dari objek yang dikenai sensor suhu, dan apakah kita bisa menyimpulkan apakah kipas akan bisa menyala atau tidak. Yaitu relay. Relay ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dan juga sebagai pengendali aliran listrik. Nah, jadi apabila suhu yang telah dideteksi berada di atas suhu yang telah ditentukan. Jadi pada percobaan kali ini kami menentukan suhu yaitu 34 derajat Celcius. Jadi apabila suhu yang dideteksi di atas 34 derajat Celcius, maka relay akan berada pada kondisi normally open dan saklar atau switch kontak akan menghantarkan listrik untuk menyalakan kipas. Di relay ini ada beberapa pin, yaitu di sini ada in, GND dan juga VCC, dan di sini ada NC, NO dan juga COM. Alat yang keempat yaitu sensor suhu. Sensor suhu ini digunakan untuk mendeteksi suhu dan kelembapan dari si target. Nah, sensor suhu ini memiliki 3 pin, yaitu ada VCC, DHT dan juga GND. Alat yang kelima yaitu ada adaptor 12 volt. Adaptor 12 volt ini digunakan untuk memasok arus listrik atau aliran listrik ke rangkaian Arduino. Nah, alat yang keenam selanjutnya ada kabel jumper male to female. Kabel jumper ini digunakan untuk menghubungkan dari alat-alat seperti LCD, sensor suhu dan juga relay ke Arduino Uno. Kipas angin 12 volt. Kipas angin 12 volt ini digunakan sebagai alat untuk mendinginkan kembali handphone apabila handphone tersebut telah dideteksi memiliki suhu di atas 34 derajat Celcius. Sehingga dengan mengaktifkan kipas angin ini, suhu handphone akan kembali mereda menjadi di bawah 34 derajat Celcius. Alat selanjutnya yaitu holder. Holder ini sendiri digunakan sebagai alat untuk menempatkan kipasnya, sehingga apabila ini dikasih dengan handphone, maka holder akan bisa langsung memberikan angin ke handphonenya itu sendiri. Nah, alat selanjutnya yaitu kabel USB. Kabel USB ini digunakan untuk menghubungkan Arduino Uno ke laptop. Alat yang terakhir yaitu laptop yang digunakan untuk merancang dan menjalankan program. Nah, sekian alat dan bahan yang digunakan untuk proyek kami yaitu Vanguard. Lanjut ke langkah-langkahnya.
selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah perakitan dan proses pembuatan Arduino Venikular. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menempelkan kipas angin 12 volt ke holder. Hal ini dilakukan agar angin yang dihasilkan oleh kipas bisa langsung menuju ke HP yang telah dijepit pada holder. Untuk langkah selanjutnya adalah kita akan menghubungkan atau menyambungkan pin-pin yang ada pada LCD ke pin-pin yang ada pada Arduino Uno menggunakan kabel jumper male to female. Pin-pin yang akan dihubungkan yaitu pin GND LCD dihubungkan ke pin GND Arduino, pin VCC LCD dihubungkan ke pin 5 volt Arduino, pin SDA LCD dihubungkan ke pin A4 Arduino, dan yang terakhir yaitu pin SCL LCD dihubungkan ke pin A5 Arduino. Kemudian sambungkan pin-pin di sensor suhu ke pin-pin ke Arduino Uno menggunakan kabel jumper male to female. Pin-pin yang disambungkan antara lain pin GND sensor suhu dihubungkan ke pin GND Arduino, pin DHT sensor suhu dihubungkan ke pin 2 Arduino, dan pin VCC sensor suhu dihubungkan ke pin 3 Arduino. Langkah selanjutnya adalah sambungkan pin-pin di relay ke pin-pin di Arduino Uno menggunakan kabel jumper male to female. Pin-pin yang dihubungkan antara lain pin in di relay dihubungkan ke pin 4 di Arduino. Pin GND di relay dihubungkan ke pin GND Arduino. Dan pin VCC relay dihubungkan ke pin 5 volt Arduino. Lalu hubungkan kipas dan adaptor dengan menyambungkan kabel adaptor yang bermuatan negatif dengan kabel kipas yang bermuatan negatif. Selanjutnya, hubungkan kipas dan relay dengan menyambungkan kabel kipas yang bermuatan positif dengan COM pada relay. Dan yang terakhir, hubungkan adaptor dan relay dengan menyambungkan kabel adaptor yang bermuatan positif dengan NC pada relay. Jadilah rangkaian Arduino Venikular.
saya akan menjelaskan kode program yang digunakan untuk project Vankular kelompok kami. Kode program tentang project Vankular handphone kelompok kami. Nah, langkah pertama yaitu mendownload library yang ada di library manager. Nanti kalian search library yang akan digunakan. Nah, setelah ketemu library-nya itu diinstal. Setelah diinstal menuju ke sketch, itu ada include library. Nah, di situ pencet library yang akan digunakan. Selanjutnya menuju ke penjelasan kode program. Yang pertama ada include Adobe_sensor.h. Jadi baris ini menginisialisasi library untuk menggunakan sensor Adobe. Baris yang kedua ada include liquid crystal_12c.h. Jadi baris ini menginisialisasi library untuk mengatur komunikasi dengan layar LCD dengan menggunakan protokol 12c. Baris ketiga ada include dht.h. Jadi baris ini menginisialisasi library untuk menggunakan sensor suhu dan kelembapan DHT. Baris kelima ada liquid crystal_12c LCD 0x27,16,2. Jadi baris ini membuat objek LCD dengan alamat 12c 0x27 yang memiliki ukuran 16 kolom dan 2 baris. Baris keenam ada DHT 2,DHT11. Jadi baris ini membuat objek DHT yang akan disambungkan ke pin 2 dan menggunakan tipe DHT11. Baris ke-8 ada INT power pin 3. Baris ini mendeklarasikan variabel power pin atau VCC DHT yang akan terhubung ke pin 3. Pada baris ke-9 ada INT kipas 4. Baris ini mendeklarasikan variabel kipas yang akan terhubung ke pin 4 pada Arduino. Pada baris ke-11 ada void setup. Ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menjalankan perintah yang dijalankan hanya satu kali pada saat awal program. Perintah yang dijalankan diantaranya ada lcd.init. Ini untuk menginisialisasi layar LCD. Pada baris ke-13 ada lcd.backlight. Ini digunakan untuk mengaktifkan lampu latar pada layar LCD. Pada baris ke-16 ada pin mode power pin, output ini menyetel power pin atau VCC DHT sebagai output. Baris ke-17 ada digital write power pin, low. Ini pada saat awal program VCC DHT akan dimatikan atau disetel pada kondisi low. Pada baris ke-18 ada pin mode kipas, output ini menyetel kipas sebagai output. Pada baris ke-19 ada digital write kipas, low. Pada saat awal program kipas akan dimatikan atau disetel pada kondisi low. Pada baris ke-21 ada serial breaking 9600. Ini artinya komputer dan Arduino akan melakukan pertukaran data dengan kecepatan 9600 bit per second. Pada baris ke-22 ada dht.begin. Ini untuk memulai sensor DHT. Pada baris ke-25 ada void loop. Ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menjalankan perintah secara berulang kali ketika Arduino dinyalakan. Pada baris ke-26 ada digital write power pin, high. Ini untuk mengaktifkan sensor DHT atau di setel pada kondisi high. Pada baris ke-28 ada float suhu sama dengan DHT.read temperature. Ini digunakan untuk membaca suhu dari sensor DHT dan menyimpannya dalam variabel suhu. Ke-31 ada if is none suhu. Ini untuk mengecek apakah pembacaan dari sensor DHT ini berhasil. Pada baris ke-32 ada serial.println gagal membaca dari sensor DHT. Apabila sensor DHT ini tidak bisa membaca suhu di sekitarnya, akan menampilkan teks gagal membaca dari sensor DHT. Pada baris ke-33 ada LCD clear. Ini berfungsi untuk membersihkan layar LCD. Baris ke-34 ada lcd.setCursor 0,0. Baris ke-35 ada LCD print sensor error. Ini artinya untuk mengatur pada baris ke-1 dan kolom ke-1 yang akan di print sensor error. Di baris ke-36 ada delay 1000. Ini harus menunggu selama 1 detik sebelum memulai mendeteksi suhu selanjutnya. Pada baris ke-40 ada serial.print suhu D2. Ini untuk menampilkan
teks suhu titik 2 pada serial monitor. Pada baris ke-41 ada serial .println suhu. Ini untuk menampilkan hasil pengukuran suhu di serial monitor. Nah, di baris ke-44 ada LCD.clear. Ini berfungsi untuk membersihkan layar LCD. Baris ke-45 ada LCD set kursor 0,0. Baris ke-46 ada LCD print kipas otomatis. Nah, ini untuk mengatur posisi kursor pada baris pertama dan kolom pertama pada LCD dan akan di print teks kipas otomatis. Pada baris ke-47 ada LCD set kursor 0,1 dan pada baris ke-48 ada LCD print suhu. Ini berfungsi untuk mengatur kursor pada kolom pertama dan baris kedua yang akan di print teks suhu T2. Pada baris ke-49 ada LCD set kursor 6,1. Pada baris ke-50 ada LCD print suhu. Ini untuk mengatur kursor ke kolom ke-6 di baris kedua yang akan di print nilai suhu yang telah dibaca oleh sensor DHT. Baris ke-51 ada LCD print C. Ini untuk menampilkan C atau Celsius di sebelah nilai suhu. Pada baris ke-54 ada if suhu lebih dari 34. Digital weight kipas high. Ini artinya jika suhu lebih dari 34 maka kipas akan menyala atau pada posisi high. Pada baris ke-56 ada LCD set kursor 13,1. Pada baris ke-57 ada LCD .print on. Ini artinya untuk mengatur kursor pada kolom ke-13 baris kedua pada LCD yang akan di print kata on. Pada baris ke-58 ada else digital weight kipas low. Jika suhu kurang dari 34 maka kipas akan dimatikan atau dalam kondisi low. Pada baris ke-60 ada LCD set kursor 13,1 dan pada baris ke-61 ada LCD .print off. Jadi ini untuk mengatur kursor pada posisi kolom ke-13 dan baris kedua dan akan di print off. Yang terakhir ada pada baris ke-64 delay 1000. Ini menunggu selama 1 detik sebelum melakukan pembacaan suhu selanjutnya. Penjelasan kode program dari saya dan akan dilanjutkan ke uji coba fan cooler handphone. Waduh, HP ku panas nih. Oh iya kan aku ada Arduino fan cooler. Jadi ini adalah Arduino fan cooler dari kelompok kami. Arduino fan cooler dari kelompok kami ini berfungsi untuk mendinginkan atau menstabilkan suhu HP. Sehingga pada saat teman-teman bermain game itu kan biasanya FPS-nya drop dikarenakan suhunya tinggi. Nah, itu agar main gamenya lancar dan tidak nge-lag, kalian atau teman-teman bisa pakai saja Arduino dari kelompok kami. Jadi cara kerjanya adalah ketika HP-nya sudah panas atau belum panas bisa langsung dipasangkan ke Arduino ini. Kita pasangkan. Nah, ini sudah terpasang ya adik-adik. Ini langsung terdeteksi suhu HP kita. Nah, adalah 33 derajat Celcius. Ini kalau belum 35 itu kipasnya akan off. Nah, ini sudah 35 derajat, otomatis akan langsung menyala kipasnya. Gila. Nah, ini menyala ya teman-teman. Nah, kipas pada fan cooler ini akan menghasilkan aliran udara yang terus-menerus di permukaan handphone. Nah, aliran udara ini membantu melepaskan panas yang terperangkap di permukaan perangkat, sehingga secara tidak langsung akan mendinginkan bagian luar atau dalam handphone.
Fail. Ya. Nah, Nah, setelah suhunya turun menjadi menjadi 34 derajat Celcius, maka secara otomatis kipas akan mati. Ini mati ya teman-teman, mati. Ini juga tulisannya off, jadi mati. Oke. suhu pun sudah kembali menjadi stabil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.